Pada waktu itu Aldi masih sempat berpikir, kok nggak kelihatan juga pendaki-pendaki ini. Sedangkan suara lonceng ini masih terdengar. Ternyata nggak lama kemudian muncullah 3 anak kecil. Tiba-tiba nggak tahu jam berapa, si Aldi ini kebangun. Waktu itu mungkin sekitar jam 1 dini hari. Begitu Aldi kebangun, dia ngelihat posisi Rahma itu sudah duduk dengan ngeringkuk. Orang jalan dibarengin sama bunyi lonceng. Lonceng itu bukan yang kayak lonceng gereja yang toeng-toeng besar tuh enggak, tapi ini kayak lonceng kecil itu. Kayak kalau kawan-kawan semua tahu itu loncengnya tuh lonceng itu loh, kayak lonceng pancing itu loh, keliling-keliling gitu. Loh, apa? Tapi yang anehnya, aku udah berhenti jalan, si Rama pun ada di depan. Kok ada suara? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah pendakian yang dialami oleh Sobat Kembara yang bernama Aldi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di episode kali ini teman-teman, kita akan cerita tentang sebuah kisah pendakian. Cerita ini dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Aldi. Jadi ceritanya di sekitaran bulan September tahun 2020 itu, Aldi dan 1 orang temannya, dia melakukan pendakian menuju ke Gunung Lawu. Tapi jalur yang ditempuh ini adalah via Singolangu. Nah, mungkin teman-teman ada yang pernah lewat jalur Singolangu atau mungkin ada yang pernah pengalaman lewat ke jalur itu. Silakan meninggalkan sesuatu di kolom komentar. Mungkin ada tips atau saran-saran untuk mereka yang belum pernah mendaki via Singolangu. Silakan memberikan saran untuk kita semua. Dan kali ini cerita yang akan kami ceritakan tentang pendakian menuju ke Gunung Lawu via Singolangu. Jadi ceritanya, Aldi ini asalnya dari Jogja. Dia tinggal di daerah Gunung Kidul, dan waktu itu dia lagi kuliah di Jawa Barat. Dan di sekitaran bulan September tahun 2020 itu kebetulan ada libur panjang. Jadi akhirnya dari sini Aldi pun pulang. Dia menuju ke Gunung Kidul, dan kebetulan dia punya tetangga yang namanya Rama. Jadi Rama ini usianya hampir sama dengan Aldi. Dari situlah mereka ngobrol bareng karena sudah lama nggak ketemu. Dan beberapa hari kemudian si Aldi ini ngajak Rama untuk naik gunung. Nah, karena yang pertama Rama ini belum pernah sama sekali naik gunung. Tapi dari situ Aldi coba menekankan ke Rama bahwa nanti di sana Aldi akan menunjukkan bagaimana bagusnya gunung. Jadi di situ Aldi ini kayak ngasih sesuatu ke Rama yang akhirnya membuat Rama ini pengen naik gunung. Nah, setelah disepakati akhirnya mereka berangkat
dipersiapkan segala sesuatu, dan kebetulan waktu itu Rama juga dipinjemin tas karyal yang ukurannya sekitar 60 liter lebih. Dari Gunung Kidul itu mereka berangkat, awalnya mereka nggak langsung menuju ke pos perizinan yang ada di Singolangu, tapi mereka tujuan awalnya mereka akan nginep dulu di rumah Pak D-nya Rama yang ada di Karanganyar. Nah, harapannya ketika dari Karanganyar menuju ke Singolangu itu nggak terlalu jauh. Jadi hari itu mereka berangkat hari Rabu. Hari Rabu mereka naik 2 motor dan karyal itu ditaruh di belakang. Jadi bisa dibayangkan karyal ini ukurannya 60 liter lebih, mereka taruh di belakang. Mereka naik 2 motor beriringan dari daerah Gunung Kidul Jogja menuju ke daerah Karanganyar di rumah Pak D-nya Rama. Nah, begitu sampai di sana sekitar Rabu sore mereka pun istirahat. Di sana kebetulan juga ada keluarganya Pak D, dan di sana mereka ngobrol. Akhirnya waktu itu tanpa sepengetahuan Aldi, tiba-tiba Pak D-nya Rama ini tanya ke Aldi, loh katanya Rama mau ke ini ya, ke Paralayang ya Mas. Nah di situ sebenarnya Aldi ini juga kaget, loh Rama kok bilang ke Paralayang, kok nggak bilang naik ke Gunung Lawu. Akhirnya dari situ karena Aldi ini sudah nggak koordinasi lebih dulu dengan Rama, Aldi pun menjawab, oh iya Pak D mau ke Paralayang. Oh ya sudah, hati-hati. Kalau nanti misalnya pulang mau mampir ke sini dulu nggak apa-apa, nanti kita sediakan tempat, kita nanti sediakan sarapan juga. Oh nggak usah Pak D, rencananya nanti kita pulang dari sana langsung ke Gunung Kidul. Oh ya sudahlah. Akhirnya malam itu mereka istirahat di Karanganyar di rumah Pak D-nya Rama. Dan keesokan harinya sebelum berangkat, Aldi sempat tanya ke Rama, Mah, kamu kok bilang ke Pak D-mu kalau kita mau ke Paralayang? Kok kamu nggak bilang kalau kita mau ke Gunung Lawu? Nah, si Rama ini coba bisik-bisik ke Aldi. Di, kalau aku bilang kita mau naik ke Gunung Lawu, sudah pasti nggak diizinin. Karena Pak D-ku ini tahu betul tentang Gunung Lawu, tentang mitos-mitos yang ada di sana. Kalau aku bilang jujur, kita mau naik ke Gunung Lawu, sudahlah pasti kita nggak diizinin. Nah, Aldi tanya sekali lagi ke Rama, tapi kamu yakin mah nggak apa-apa? Kalau misalnya ternyata kita bohong, kita pada akhirnya naik ke Gunung Lawu, kamu yakin nggak apa-apa? Sudahlah nggak apa-apa, toh kita juga nggak melakukan kesalahan apa-apa. Kita berbohong untuk kebaikan, supaya Pak D-ku ini nggak terlalu khawatir. Oh ya sudahlah kalau gitu. Nah pagi itu, sebelum mereka menuju ke pos perizinan yang ada di Singolangu, mereka cek lagi perlengkapan, mumpung masih di sana, mumpung masih di rumah Pak D-nya Rama, mereka cek lagi kira-kira apa yang kurang. Nah, setelah dicek segala persiapannya, ternyata semua sudah siap. Berangkatlah mereka setelah pamit dengan Pak D-nya Rama, mereka berangkat lagi naik motor menuju ke pos perizinan di Singolangu. Nah, begitu sampai di pos perizinan Singolangu, Aldi dan Rama ini juga kaget. Loh Di, kok sepi banget ya? Kok nggak kayak yang di pos Cemoro Kandang atau di Cemoro Sewu? Nah, si Aldi ini juga bingung karena baru pertama kali dia lewat di jalur Singolangu. Nah, si Aldi coba menenangkan Rama, sudahlah Ram, coba tak tanya warga sekitar, barangkali ada yang tahu. Nah, di situ kebetulan ada satu bapak-bapak. Ditanyalah oleh Aldi, Pak, ini kami sudah janjian sebelumnya, kami sudah telepon, kami mau naik lewat jalur Singolangu ini. Yang jaga pos siapa ya Pak? Nah, si bapak-bapak ini bilang, oh sebentar Mas, saya panggilkan ya, biasanya ada kok, biasanya mereka nongkrong di sana. Jenengan tunggu di sini sebentar. Akhirnya Aldi dan Rama ini menuju ke pos. Mereka duduk-duduk di sana. Nggak sampai 10 menit, ada 3 orang mas-mas. Mereka datang dan menyambut Aldi dan Rama. Dan 3 orang ini, yang penjaga pos Singolangu itu, mereka ramah sekali. Mereka menyambut si Aldi dan Rama. Bahkan waktu itu mereka dibuatkan kopi. Si Aldi dan Rama ini disuruh ngopi lebih dulu. Sudah Mas, santai dulu di sini ngopi-ngopi. Perjalanan dari mana? Si Aldi pun cerita bahwa mereka dari Gunung Kidul mampir ke Karanganyar. Nah, disinilah mereka ngobrol-ngobrol, dan sambutan dari petugas pos perizinan yang ada di Singolangu itu ramah-ramah semua. Dari situlah mereka akhirnya akrab dan mulailah mereka ngobrol-ngobrol.
Yang ditanyakan pertama kali oleh Aldi dan Rama adalah jalur trek menuju ke puncak. Dijelaskanlah oleh mereka, jalur ini Mas sebenarnya jalur klasik, jalur lama. Warga di sini ini percaya bahwa dulu ketika Prabu Brawijaya V ini naik ke Gunung Lawu, beliau itu lewat jalur ini. Nah, jadi di sepanjang jalur Singolangu menuju ke puncak itu dapat ditemukan beberapa peninggalan-peninggalan sejarah yang dipercaya situs-situs ini adalah peninggalan dari zaman Prabu Brawijaya V. Nah, disitulah kemudian mereka tanya-tanya lagi, dan petugas dari pos perizinan ini sempat mengutarakan dulu pos dari jalur Singolangu ini sempat dibuka dan kemudian ditutup lagi. Lah mereka ini tanya, loh kenapa Mas kok bisa kayak gitu? Nah, ceritalah mereka bahwa ternyata dulu di sekitaran tahun 87 pernah ada rombongan santri yang naik lewat jalur Singolangu. Dan mungkin teman-teman sudah pernah tahu kisah ini, bahwa beberapa di antara mereka akhirnya meninggal di sana. Sejak saat itulah kemudian jalur Singolangu ini ditutup. Nah, mendengar hal itu, karena Aldi dan Rahma baru pertama kali dengar cerita bahwa pernah ada santri yang meninggal di jalur tersebut, mereka juga merasa merinding. Akhirnya perasaan merinding mereka itu coba dialihkan oleh 3 orang penjaga pos tadi. Mereka coba mencairkan suasana. Mereka ini tanya lagi, loh Masnya ini cuma berdua aja atau masih nunggu teman yang lain? Oh enggak Mas, kita cuma berdua aja. Loh yakin cuma berdua? Ini kalau jenengan naik berdua, berarti nanti sepanjang jalur ini sampai ke puncak cuma kalian berdua aja loh, nggak ada lagi yang naik. Nah disinilah Aldi dan Rama juga nggak merasa takut, karena mereka sudah siap sebelumnya, dan mereka menyadari bahwa pada saat itu mereka naik di hari Kamis, hari biasa. Jadi mereka memahami hal itu. Nggak apa-apa Mas, memang kami sudah siap kok. Oh ya sudah, kalau memang sudah siap, isi registrasi dulu lah. Mereka pun akhirnya mengisi registrasi, dan gak lama kemudian mereka pun pamit untuk melanjutkan perjalanan naik menuju ke puncak Gunung Lawu. Nah, perjalanan awal mereka merasakan perjalanan ini landai. Belum ada jalur yang terjal, mereka melewati sebuah bumi perkemahan yang sangat tertata rapi di sana. Akhirnya singkat cerita, sampailah mereka di pos 1. Di pos 1 itu mereka sempat istirahat sebentar. Dan dari pos 1 menuju ke pos 2 mereka melanjutkan perjalanan lagi, dan mereka di sana waktu itu takjub sekali karena jalur di Singolangu ini jalurnya padat dan rapat. Jadi vegetasi di sana itu masih sangat lebat sekali. Sangat berbeda jauh jika dibandingkan dengan jalur yang ada di Cemoro Sewu maupun yang ada di Cemoro Kandang. Jadi pada saat itulah mereka menikmati betul perjalanan kali itu. Mereka melewati sungai yang pada saat itu sungai ini alirannya lumayan cukup deras. Dari situ ketika mereka sampai di pos 2, barulah mereka istirahat sebentar di sana. Dan pada saat istirahat inilah gak lama kemudian mereka ngelihat ada seekor burung jalak. Burung jalak yang sangat khas sekali ketika kita mendaki ke Gunung Lawu. Nah burung ini gak tahu kenapa tiba-tiba dia itu bertengger di satu ranting pohon, dan pandangan matanya itu melihat ke arah mereka. Mungkin teman-teman pernah ingat, di Kembara Sunyi ini kami pernah bercerita pengalaman kami ketika naik ke Gunung Lawu via Cemoro Kandang waktu itu, dan saya sendiri pernah mengalami hal yang sama dengan yang dirasakan oleh Aldi dan Rahma. Waktu itu saya sendiri juga pernah melihat ada burung jalak yang tiba-tiba bertengger, dan pandangan matanya itu gak seperti burung pada umumnya. Pandangan matanya itu tajam seperti pandangan manusia. Nah, hal inilah yang dirasakan juga oleh Aldi dan Rama. Begitu ada burung jalak lawu, mereka ini dilirik oleh burung jalak lawu ini, dan pandangannya itu seperti dia dipandang oleh manusia. Disitulah sampai Aldi ini ngerasa sungkan. Ketika burung jalak lawu ini memandang mereka itu sampai nggak siap memandang matanya, karena pandangan matanya itu tajam banget. Nah, nggak lama kemudian karena mereka juga ngerasa risih, si Rama itu kayak ngusir burung lawu ini.
diusirlah pelan-pelan, tapi ternyata burung jalak ini sama sekali nggak pergi dari situ. Nah, karena mereka sudah istirahat yang cukup lama, mereka melanjutkan perjalanan lagi, dan waktu itu si burung jalak ini terbang, tapi nggak begitu jauh. Begitu burung jalak ini terbang nggak begitu jauh, dia hinggap lagi di tanah dan jalan pelan, kayak loncat pelan-pelan maju ke arah depan. Nah, disinilah karena mereka merasa burung jalak ini juga nggak mengganggu, mereka pun jalan. Jadi mereka jalan persis di belakang burung jalak lawu yang dia loncat-loncat, sampai nggak tahu gimana ceritanya, mereka jalan terus, dan sepanjang perjalanan dari pos 2 menuju ke pos 3, burung jalak lawu ini selalu ada di depan mereka. Begitu sampai di pos 3, barulah mereka sadar. Ternyata perjalanan dari pos 2 menuju ke pos 3 ini, burung jalak lawu ini terus nuntun kita. Terus nuntun mereka sampai ke pos 3. Nah, disitulah kemudian secara otomatis si Aldi ini mengucapkan terima kasih. Makasih ya sudah dituntun sampai di pos 3. Karena waktu itu memang jalurnya lebat dan jalannya cukup terjal. Nah, begitu sampai di pos 3, mereka nggak lama-lama di sana, mereka langsung melanjutkan perjalanan menuju ke pos 4. Di pos 4 inilah suasana waktu itu sudah sekitar jam 4:30 sore, karena tujuan awal mereka akan mendirikan tenda di pos 5. Jadi waktu itu mereka langsung bergegas menuju ke pos 5. Nah, dalam perjalanan itu semakin lama suasana ini semakin gelap. Mereka nggak berpikir untuk berhenti dulu di waktu maghrib, tapi mereka waktu itu tetap melanjutkan perjalanan. Nah, dalam perjalanan itu suasana ini sudah mulai gelap. Apalagi di sana pohon-pohon itu begitu besar dan lebat sekali. Matahari sampai nggak bisa menembus. Dan pada saat itu karena sudah jam 5 lebih menjelang maghrib, suasana sudah mulai gelap. Nah, tiba-tiba karena si Rama ini jalan di depan Aldi, suasana waktu itu gelap, tapi mereka belum mengeluarkan senter. Tiba-tiba Rama yang ada di depan itu dengan tergopoh-gopoh, dia bilang ke Aldi, Di, senterin Didi, senternya mana? Nah, karena waktu itu si Aldi ini juga belum siap, senter ada di tas bagian belakang, dijatuhkanlah tas itu, diambil senternya, terus dikasihkan ke Rama. Nah, Rama itu langsung kayak tergopoh-gopoh lah. Dia terburu-buru ngambil senter tersebut, dipakai langsung, karena ini headlamp, dipakai di arah kepala, dan dia langsung menyenterkan headlamp ini menuju ke arah depan. Di sini, Aldi ini juga sudah berpikiran yang aneh-aneh. Ini Rama ini pasti ngelihat sesuatu. Tapi waktu itu si Aldi sendiri juga nggak bisa nebak, karena suasana sudah gelap. Aldi pun juga langsung mengeluarkan senternya. Nah, pas waktu Aldi mengeluarkan senter, Rama ini masih terlihat dia menyenter ke arah kanan, ke arah kiri, kayak mencari sesuatu, tapi nggak tahu apa yang dicari oleh Rama. Jadi Aldi ini sempat tanya ke Rama, "Ono opo mah? Ada apa?" Rama pun waktu itu sudah terlihat kalau wajahnya itu gugup, raut wajahnya gugup dan panik. Si Rama cuma bilang, "Wes, nanti ajalah, pas turun tak ceritain." Nah, di situ Aldi sudah merasa, wah pasti ini anak ngelihat sesuatu. Nah, suasana sudah mulai gelap. Tiba-tiba mereka begitu mau melanjutkan perjalanan, si Aldi yang ada di belakang itu dengar dari arah sebelah kiri belakang, dia dengar ada suara lonceng. Lonceng ini kecil, nggak lonceng besar pada umumnya. Lonceng ini kecil seperti dimainkan. Klincing. Nah, mungkin teman-teman tahu kalau ada pendaki yang biasanya di tas kerilnya itu ditaruh lonceng. Nah, biasanya ada lonceng di belakang tas mereka. Suaranya itu persis seperti ini. Jadi waktu itu yang ada di pikiran Aldi, mungkin ada beberapa pendaki yang naik. Ditunggulah sebentar. Jadi sambil nunggu, si Aldi sambil dengerin. Suara lonceng ini dari sebelah kiri, dari arah belakang. Klincing. Nah, semakin mendekat, secara otomatis Aldi pun noleh ke belakang. Begitu dia noleh ke belakang, senter ini diarahkan ke belakang ke arah jalur. Pada waktu itu Aldi masih sempat berpikir, kok nggak kelihatan juga pendaki-pendaki ini. Sedangkan suara lonceng ini masih terdengar. Ternyata nggak lama kemudian muncullah 3 anak kecil. Anak kecil ini kira-kira kayak seumuran 6-7 tahun. 3 anak kecil ini yang tengah
si anak yang paling tengah itu bawa lonceng kecil. Dia tuh kayak mainan lonceng, klincing. Dan dua orang teman yang lain itu ngikuti. Nah anehnya, Aldi itu kan mengarahkan senternya ke arah jalur. Nah 3 orang anak kecil ini lewat nyebrang jalur. Seolah-olah mereka ini nggak memperhatikan senter yang diarahkan oleh Aldi. Logikanya, kalau memang senter ini diarahkan ke mereka, otomatis mereka pasti merasa terganggu atau minimal mereka pasti noleh ke arah si Aldi. Tapi waktu itu 3 anak kecil ini seolah cuek. Dia jalan gitu aja nyebrangi jalur dari arah jalur kanan menuju ke arah jalur kiri. Dan kejadian yang dilihat Aldi itu hanya sekian detik. Yang diingat oleh Aldi waktu itu, 3 orang anak kecil ini mereka pakai pakaian yang nggak lumrah. Mereka pakai pakaian nggak seperti manusia modern seperti waktu itu. Mereka ini pakai pakaian dan warnanya itu warna tanah, coklat-coklat tanah, persis seperti di film-film kolosal. Jadi waktu itu Aldi ini cuma bisa memperhatikan sekilas dan membiarkan begitu saja si anak-anak kecil ini lewat. Dari situlah dia kemudian langsung sadar, dia noleh ke arah Rama. Rama sendiri sebenarnya nggak tahu keberadaan 3 orang anak kecil ini karena fokusnya Rama dia ngelihat ke arah atas. Dari situ Aldi teriak ke arah Rama, "Mah, lanjut mah, udah ayo lanjut." Ternyata Rama ini nggak melihat pemandangan 3 orang anak kecil itu. Nah mereka pun lanjut jalan. Dari situlah sambil jalan, Aldi ini terus berpikir, aduh itu tadi apa? Masa iya ada desa di sekitar sini? Nggak mungkin ada desa. Dan yang kedua itu anak-anak kecil ngapain jam segini kok lewat di tengah hutan? Apalagi mereka sama sekali nggak memperhatikan adanya senter. Mereka sama sekali nggak terganggu. Jadi sepanjang perjalanan itu Aldi ini terus mikir. Suasana sudah mulai gelap. Sekitar 1 jam perjalanan sampailah mereka di pos 5. Begitu sampai di pos 5, di sana memang disediakan ada tanah yang cukup datar supaya bisa mendirikan tenda di sana. Jadi mereka pun akhirnya mendirikan tenda di situ. Dan waktu itu setelah mereka bikin kopi dan bikin masakan, mereka makan-makan sebentar. Si Aldi bilang ke Rama, "Ma, setelah ini kita istirahat. Besok kita bangun terserahlah. Bangun jam berapapun terserah. Istirahat yang enak, yang nyaman. Kita nggak usah terlalu buru-buru. Besok kita perjalanan menuju ke puncak jam berapapun terserah kamu. Yang penting malam ini kita istirahat dengan enak dan nyaman." Oh gitu, ya sudahlah. Si Rama pun akhirnya mengiyakan kata-kata Aldi. Jadi setelah mereka makan, mereka ngopi dan ngobrol-ngobrol sebentar, mereka akhirnya tidur. Nah dalam tidurnya itu, si Aldi sendiri juga merasa nyaman, nggak ada gangguan apapun, dia tidur nyenyak. Tiba-tiba nggak tahu jam berapa, si Aldi ini kebangun. Waktu itu mungkin sekitar jam 1 dini hari. Begitu Aldi kebangun, dia ngelihat posisi Rama itu sudah duduk dengan ngeringkuk. Jadi kayak menahan dingin. Akhirnya Aldi pun tanya ke Rama, "Ma, kamu kedinginan?" "Enggak." "Terus kenapa kamu lapar?" "Enggak, cuma nggak bisa tidur aja." "Loh kenapa emangnya, Ma?" "Sudah nggak apa-apa lah. Kalau kamu ngantuk tidur aja lagi." "Kamu bener nggak apa-apa, Ma?" "Nggak apa-apa, aku cuma nggak bisa tidur aja." "Ya sudah, aku lanjut tidur lagi ya." Aldi pun akhirnya melanjutkan tidur. Dan waktu itu nggak tahu Rama melanjutkan tidur atau enggak. Yang jelas Aldi waktu itu ngantuk, dia melanjutkan tidur. Nah sekitar pagi hari jam 5:30 pagi, Aldi kebangun, dia ngelihat Rama ini ternyata sudah bangun. Nggak tahu apa Rama belum tidur dari malam, atau mungkin Rama sudah kebangun pagi hari. Waktu itu Aldi nggak tanya lebih lanjut. Mereka akhirnya lanjut masak, dan sekitar jam 9 pagi, mereka melanjutkan perjalanan. Mereka melanjutkan perjalanan menuju ke puncak dan singkat cerita sampailah mereka di Sendang Derajat. Di sana ada sebuah warung, tapi ini bukan warung Boyem, ada warung yang buka di sana dan ada beberapa rombongan pendaki. Beliau ini bapak-bapak, ada sekitar 2-3 orang. Mereka menyapa Aldi dan Rahma. Ditanyalah, "Lewat jalur mana, Mas?" "Oh, dari Singolangu, Pak." Nah, waktu itu Aldi melihat ini kok logatnya kayak logat
dari Jawa Barat, logatnya logat Sunda. Ditanyalah oleh Aldi, ternyata benar, mereka asalnya dari Jawa Barat. Di situ karena Aldi bisa berbahasa Sunda, Aldi pun menyambut bapak-bapak ini dengan bahasa Sunda. Mereka pun ngobrol-ngobrol, dan gak lama kemudian Aldi dan Rahma melanjutkan perjalanan lagi menuju ke puncak. Nah, setelah di puncak, begitu mereka ada di puncak, ada 2 orang pendaki juga yang ada di sana. Nggak tahu mereka lewat jalur mana. Setelah mereka berfoto-foto sebentar, mereka pun turun. Begitu turun, sebelum sampai di Sendang Derajat, si Aldi dan Rahma ketemu rombongan dari Sunda tadi, yang bisa berbahasa Sunda. Bapak-bapak itu disapa lagi oleh bapak-bapak ini. Mau kemana mas? Mau lanjut turun? Oh iya pak. Itu airnya masih ada nggak? Oh iya pak, sudah habis. Ayo sini, bapak ambilkan aja. Nah, mereka dengan berbahasa Sunda, si bapak-bapak ini ngajak masuk ke Sendang Derajat. Karena di Sendang Derajat ini ada sumber air. Nah, si Aldi ini disuruh masuk oleh si bapak-bapak itu. Masuk aja mas, diambil. Alas kakinya dilepas ya. Aldi akhirnya melepas alas kakinya, dia masuk. Waktu itu dia lihat mungkin karena musim kemarau, jadi air di Sendang Derajat itu yang ada cuma genangan air. Jadi yang ada di pikiran Aldi, kalau dia ambil air ini kayaknya nggak mungkin, karena ini cuma genangan air. Apalagi ngambilnya juga susah. Tapi karena si Aldi ini juga butuh air, dia berusaha untuk ngambil air tersebut, meskipun itu hanya berupa genangan. Diraihlah dengan tangannya, ada semacam gelas kecil, dicoba diambil. Begitu Aldi ngambil air dari genangan itu, dia cuma dapat nggak banyak, dapat dikit banget, dan itu airnya keruh, kotor. Nah, karena Aldi sudah merasa pasrah, ya sudahlah, beli air aja lah, nggak usah ngambil air di sini. Ternyata sebelum Aldi keluar dari Sendang Derajat, si bapak-bapak yang dari Jawa Barat itu masuk. Dia tanya, gimana, sudah dapat airnya? Belum pak, itu karena cuma genangan air. Kami cuma dapat sedikit dan ini kotor. Sini, bapak yang ambilkan aja. Kalian tunggu di sini. Nah, si bapak-bapak ini langsung masuk ke dalam Sendang Derajat itu. Sebelum beliau ngambil air, beliau itu membacakan sesuatu. Nggak tahu apa yang beliau bacakan, yang jelas waktu itu Aldi ingat ada penyebutan-penyebutan derajat-derajat dan lain sebagainya. Nggak lama setelah itu si bapak-bapak ini masuk lebih dalam lagi dan meraih sesuatu. Setelah itu barulah botol yang dibawa oleh Aldi tadi diisi air oleh bapak-bapak tersebut. Di sini Aldi dan Rahma itu juga heran, loh, kok bisa diisi air dan airnya itu benar-benar bersih dan jernih, nggak seperti pada saat si Aldi ini ngambil air. Nah, disitulah Rahma itu heran. Dia tanya ke Aldi, kamu kenapa di kamu kok heran? Kok pandanganmu kayak aneh? Barulah si Aldi cerita ke Rahma, mah, tadi aku kan sempat turun ke bawah. Aku lihat di bawah itu nggak ada air sebersih itu. Adapun itu cuma genangan biasa, dan begitu tak ambil, ini airnya kotor dan keruh. Tapi kok bisa ya bapak-bapak ini ngambil air dan ngisi botol kita itu airnya jernih. Nah, nggak lama kemudian botol air yang dibawa oleh Aldi ini terisi penuh. Botol air 1,5 liter itu terisi penuh dan ternyata airnya itu bersih dan jernih. Si bapak-bapak ini pun menyerahkan ke Aldi, dan waktu itu si bapak ini pesan, mas, diminum. Ini airnya seger banget. Coba dirasain. Dicobalah oleh Aldi, ternyata airnya seger banget. Nah, si bapak-bapak ini juga pesan, kalau bisa air ini dibawa sampai pulang ya. Kalaupun nanti di jalan masnya haus, nggak apa-apa diminum. Tapi kalau bisa usahakan dibawa sampai ke rumah, nanti dirasakan, disimpan di sana sampai beberapa bulan, diminum. Nanti rasa air ini pasti seperti ini, segernya pasti sama. Nah, karena si Aldi ini juga penasaran, oh iya pak, ini saya bawa pulang, terima kasih ya pak. Tanpa Aldi bertanya lebih lanjut gimana cara bapak-bapak tersebut ngambil air sampai bisa sejernih itu, Aldi nggak tanya itu. Dan setelah bawa air tersebut, mereka pun pamit untuk turun kembali menuju ke pos 5 yang ada di Singolangu. Setelah itu akhirnya mereka pun turun. Begitu sampai di pos 5 di jalur Singolangu itu sekitar jam 2 lebih. Karena mereka nongkrong lama di sana, ngobrol dengan bapak-bapak itu, ketika sampai di pos 5, di tenda mereka itu, sekitar jam 2 siang lebih. Nah, tanpa berlama-lama mereka packing,
dan langsung melanjutkan turun. Begitu mereka turun, sesampainya di pos 4, si Rama tanya, "Di, kita yakin mau turun sekarang?" "Iya, kita turun sekarang, Ma." "Kenapa memangnya? Apa nggak kemalaman?" "Ya enggak lah, Ma. Kan turun itu cepat. Kita nanti paling insya Allah nggak sampai jam 6 lah kita sampai di bawah." Akhirnya berbekal informasi itu, Rama pun setuju, ya sudah ayo kita turun. Dari pos 4, mereka melanjutkan turun ke pos 3. Ternyata begitu sampai di pos 3, waktu menunjukkan sekitar jam 5 sore. Suasana sudah mulai gelap. Disinilah raut wajah Rama itu sudah mulai capek. Dan dia terlihat uring-uringan waktu itu. Jadi Aldi ini juga sempat tanya ke Rama, "Kamu kenapa, Ma?" "Gak apa-apa, cuma capek aja." Dan waktu itu ada peristiwa yang menurut Aldi sangat gak mengenakan. Karena waktu itu Rama ini kondisinya capek dan dia benar-benar muak, gak tahu apa yang membuat Rama itu muak. Yang jelas begitu sampai di pos 3, Aldi ini sempat minta air ke Rama. "Ma, minta air dong." Rama ini ngelempar botol ke Aldi. Tapi karena waktu itu Aldi nggak ambil pusing, ya sudahlah, mungkin si Rama ini capek. Nggak lama setelah itu pas Aldi mau ngerokok, dia pinjem korek ke Rama. "Ma, pinjem koreknya dong." Si Rama sekali lagi ngelempar korek itu ke Aldi. Tapi Aldi lagi-lagi berpikir positif, mungkin Rama ini capek. Namanya juga dia nggak pernah naik gunung, dan kondisinya waktu itu bener-bener capek banget, dan Rama mungkin nggak bisa mengendalikan emosinya. Jadi waktu itu Rama jengkel, nggak tahu jengkel dengan siapa, dan mungkin Aldi kena imbasnya. Sekitar nggak lama setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanan dari pos 3 menuju ke pos 2. Dan suasana itu sudah gelap. Mereka waktu itu melihat, nggak tahu kira-kira jam 7 malam, mereka masih dalam perjalanan dari pos 3 menuju ke pos 2. Nah, waktu itu mereka jalan memang sambil mendengarkan musik. Di playlist yang ada di HP-nya Aldi, waktu itu ada sekitar 15 lagu. Setiap lagu masing-masing sekitar 6 menit atau sekitar 5 menit. Jadi 15 lagu ini dalam perjalanan itu sudah berputar-putar sampai 5 kali. Karena waktu itu mereka nggak melihat jam. Yang mereka ingat waktu itu, ini lagu sudah muter sekitar 5 kali. Dan dalam playlist ini ada sekitar 15 lagu. Artinya ini kira-kira sudah berapa jam mereka jalan. Kok belum juga sampai di pos 2. Jadi yang mereka gunakan adalah playlist dari lagu tersebut. Lagu ini sudah berputar-putar berulang kali, tapi mereka belum juga sampai di pos 2. Dari sinilah Rama itu sudah mulai menunjukkan gelagat yang aneh. Dia sudah mulai kecapean dan uring-uringan. Akhirnya waktu itu Rama minta berhenti ke Aldi. "Di, berhenti dulu, Di." "Ya Ram, bentar ya, kita cari tanah yang agak datar lah." Akhirnya nggak lama setelah itu mereka sampai di tanah yang agak datar. Mereka duduk di sana. Nah, begitu mereka duduk, si Aldi ini ngelihat ada satu ranting pohon dan ada tulisan di sana. Waktu itu Aldi ini juga merasa aneh. Ini kok pelang ini kok kayak pernah lihat, tapi di mana ya? Nah, ternyata Rama ini nyeletuk. "Loh Di, ini bukannya plakat yang ada di pos 3 ya? Masa kita sampai di pos 3? Kok kita sampai di pos 3? Kan kita tadi sudah jalan jauh. Kenapa kok kita sampai di sini?" Nah, si Aldi ini juga tetap diem. Dia juga ngerasa aneh. Kok sampai sini? Sedangkan si Rama ini terus ngomel-ngomel. Dia ngerasa nggak terima. Karena mereka ini sudah jalan jauh sekali meninggalkan pos 3. Tapi kenapa kok bisa mereka balik lagi ke pos 3 dan mereka melihat pelang yang sama waktu itu. Dari sinilah mental mereka ini sudah mulai drop. Mereka sudah nggak bisa berpikir apa-apa lagi. Dari situ si Aldi ini cuma bisa ngerokok dan cuma bisa merenung. Kok bisa ada kejadian yang ganjil kayak gini? Mereka juga bingung waktu itu. Nah, nggak lama kemudian Aldi pun ngajak Rama untuk jalan lagi. "Sudah Ram, ayo jalan lagi Ram. Jangan sampai kita lama-lama di sini." Nah, dengan perasaan yang masih jengkel, Rama itu jalan. Dia langsung jalan, dan waktu itu nggak tahu gimana ceritanya, tiba-tiba si Rama ini ngelempar tas ke Riel. Tas ini dilempar ke satu tempat, dan Aldi itu sempat kaget, "Loh, kenapa Ram? Kok tasmu mau lempar?" "Capek aku Di, istirahat dulu Di." Mereka pun akhirnya istirahat di satu tempat.
Nah, waktu itu sekitar jam 11 malam. Pada waktu mereka naik, yang mereka ingat perjalanan dari pos 2 menuju ke pos 3 itu ditempuh sekitar 4-5 jam perjalanan. Sedangkan pada saat mereka turun dari pos 3 menuju ke pos 2, bahkan lebih dari 4 jam. Inilah yang membuat mereka bingung, kok bisa lebih lama? Seharusnya bisa menempuh waktu separuh perjalanan pada saat mereka naik dan mereka turun. Tapi kenapa ini kok sampai berjam-jam, bahkan lebih dari 5 jam mereka belum sampai di pos 2. Nah, begitu mereka berhenti di sana, si Aldi ngomong ke Rama, "Mah, kita doa Mah ya. Kita berdoa supaya kita diberi petunjuk." Ya sudahlah. Akhirnya mereka berdoa di sana, mereka minta petunjuk, mereka menyerah. Istilahnya mereka sudah pasrah. Yang penting bagaimana caranya supaya mereka bisa sampai di pos perizinan. Setelah mereka berdoa, nggak lama kemudian mereka melanjutkan jalan lagi. Nah, waktu itu mereka masih ingat, sekitar jam 11 lebih 20 menit, mereka sampai di pos 2, dan mereka melihat plakat bahwa mereka sampai di pos 2. Disitulah Aldi ini diem. Ternyata begitu Aldi ngelihat Rama, Rama ini juga diem. Jadi seolah-olah mereka sudah benar-benar merasakan bahwa kok aneh ya. Setelah baca doa, nggak sampai 10 menit, mereka sudah sampai di pos 2. Nah, begitu sampai di pos 2, mereka tanpa pikir panjang, mereka langsung jalan lagi melanjutkan menuju ke pos 1. Dan begitu dalam perjalanan, mereka sudah melihat pos 1 dan kebetulan di sana ada beberapa orang yang mendirikan tenda, mereka camping di situ. Karena sudah melihat pos 1, Aldi ini ngelihat raut wajah Rama itu terlihat senang. Bahkan waktu itu Rama ini sampai hampir berlari menuju ke pos 1, saking senengnya. Nah, Aldi ini juga nggak terlalu banyak tanya ke si Rama. Begitu Rama agak berlari, Aldi membiarkan Rama. Karena Aldi sendiri juga memahami, pasti Rama ini seneng banget ketika ngelihat ada pos 1. Apalagi di sana ramai pendaki yang lagi ngecamp. Rama pun akhirnya agak berlari, dan nggak lama kemudian Aldi pun sampai di pos 1. Begitu di sana, rombongan pendaki yang camping di pos 1 itu tanya, "Loh, masnya ini dari mana mas? Kok jam segini baru nyampe?" Ya, Aldi menjawab dengan wajar, "Ya, kami dari puncak mas." "Loh, kok jam segini? Memang berangkat jam berapa?" "Adalah sekitar jam 2 siangan." "Ah, nggak mungkin mas, masa selama itu? Masnya mungkin santai mungkin jalannya." "Ya nggak juga sih mas, kami jalan juga nggak terlalu santai, istirahat juga nggak terlalu lama." "Loh, kok bisa lama gitu ya mas?" "Ya kami sendiri nggak tahu lah mas." "Ya sudah, istirahat di sini aja dulu." "Nggak mas, kami mau lanjut jalan, kami sudah kangen sama rumah." "Ya sudah, monggo hati-hati di jalan." Nah, setelah mereka pamit, Aldi dan Rama melanjutkan jalan turun. Nah, terlihat sekali Rama waktu itu jalan dengan mempercepat langkahnya, bahkan sampai-sampai kayak mau lari si Rama ini. Aldi pun ngikuti dari belakang. Nggak lama kemudian sampailah mereka di pos perizinan. Begitu sampai di sana, mereka ketemu lagi dengan para petugas yang menjaga di pos perizinan yang ada di Singolangu itu. Mereka sempat ngobrol sebentar. Nggak lama kemudian mereka lanjut pulang. Mereka pamit. Mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan langsung menuju ke Gunung Kidul. Nah, dalam perjalanan itu, pada satu tempat di perempatan mereka berhenti. Si Rama ini tanya ke Aldi, tadi air yang dari Gunung Lawu tadi masih ada kan?" Dilihatlah oleh Aldi, ternyata air ini masih ada, meskipun waktu itu masih sisa sedikit. Dari situ mereka melanjutkan perjalanan lagi, dan singkat cerita, mereka sampai di rumah mereka yang ada di Gunung Kidul itu sekitar jam 3:30 subuh. Begitu sampai di sana, yang mereka tuju pertama kali adalah warung bakmi, karena mereka lapar banget waktu itu. Mereka pun makan bakmi dengan lahapnya. Sampai-sampai waktu itu penjual bakmi ini sempat tanya, "Dari mana mas? Kok kayak kelaparan banget?" "Dari Gunung Lawu pak." "Oh, pantesan. Ya sudah, monggo dinikmati." Mereka pun makan bakmi itu dengan lahap, dan setelah itu pagi harinya si Aldi pun pulang ke rumahnya. Nah, begitu sampai di rumah, keesokan harinya, karena Aldi masih penasaran, kira-kira waktu di Gunung Lawu itu si Rama ini ngalamin apa? Dia belum tahu jawabannya.
Nah, keesokan harinya setelah mereka beres-beres, si Aldi membersihkan tas dan juga sepatunya, si Aldi langsung bergegas menuju ke rumah Rama. Begitu sampai di sana, langsunglah Aldi tanya, "Ma, aku mau tanya, gimana? Kamu seneng nggak tak ajak naik ke Gunung Lawu? Ini kan pendakian pertamamu." Ternyata dari situ Rama seneng dan sempat minta maaf ke Aldi bahwa waktu itu dia benar-benar tekanan mental. Begitu turun dia menghadapi situasi yang semacam itu, kenapa dia nggak sampai-sampai, kenapa mereka ini nggak sampai-sampai ke pos 2, kayak seolah-olah mereka itu diputer-puter di arah hutan dan mereka menemukan kembali pos 3. Waktu itu Rama mengakui mentalnya sudah down dan dia minta maaf karena nggak bisa mengendalikan emosinya. Aldi akhirnya menjawab, "Ya sudah, nggak apa-apa mah, namanya juga pendakian pertama. Banyak hal-hal itu yang di luar logika kita, di luar nalar kita yang sering terjadi ketika kita naik gunung. Dan itu wajar, nggak apa-apa. Nah, ini aku mau tanya ke kamu, Ma. Waktu kamu naik ke Gunung Lawu itu, kamu inget nggak? Sebelum sampai di pos 5, waktu itu suasananya sudah gelap, kamu tiba-tiba pinjam senter itu kenapa, Ma?" Nah, disinilah Rama cerita. "Ini, Di, aku mau cerita ya, dia. Aku pasti merinding, Di. Masih merinding aku kalau ingat kejadian itu." "Emang kenapa, Ma?" Jadi ternyata waktu itu Rama karena posisinya ada di depan, suasana di sana itu sudah mulai gelap, tapi mereka belum mengeluarkan senter. Tiba-tiba Rama itu ngelihat di arah atas, di depan, dia ngelihat ada sosok seperti laki-laki, tapi wajahnya itu nggak jelas. Postur tubuh laki-laki ini tinggi besar. Dan si sosok laki-laki ini melambaikan tangan ke arah Rama dan juga si Aldi. Waktu itu si sosok ini tanpa bersuara sama sekali, jadi cuma melambaikan tangan. Nah, disitulah karena Rama penasaran, dia langsung bilang ke Aldi, Di, senter di. Dia pengen memastikan ini orang atau siapa kok ngelambaikan tangan ke arah mereka. Jadi begitu Rama ini mengarahkan senternya, sosok ini sudah nggak ada lagi. Dari situlah Rama coba mencari-cari kemana sosok ini. Kenapa kok tadi dia melambaikan tangan kayak manggil-manggil si Aldi dan Rama. Nah, ternyata dari sinilah si Aldi juga cerita ke Rama bahwa waktu itu Aldi ini ngelihat ada 3 orang anak kecil yang bawa lonceng. Setelah di cross check pada si Rama ini nggak mendengar suara lonceng, apalagi dia melihat sosok 3 anak kecil itu. Rama nggak melihat, karena waktu itu Rama fokus dengan sosok tinggi besar yang ada di depannya, yang waktu itu melambaikan tangan ke arah mereka. Nah, setelah itu Aldi tanya lagi, "Terus waktu kamu di tenda, kita bermalam di pos 5, kamu ngalamin apa, Ma? Kenapa kok kamu di tengah malam itu kebangun?" Nah, Rama pun cerita bahwasanya sebenarnya waktu itu Rama ini sudah tertidur. Dan sebelum Rama tidur, Rama ini ngelihat Aldi itu tidurnya nyenyak, bahkan sampai ngorok waktu itu. Jadi Rama pun tidur. Nah, di tengah malam di sekitar jam 1 dini hari, tiba-tiba Rama itu terbangun karena mendengar ada suara langkah kaki kuda. Suara langkah kaki kuda ini jalan mendekat ke arah tenda mereka. Dari situlah Rama duduk, didengarkan. Gak lama kemudian, suara langkah kaki kuda ini jalan menjauh. Ternyata gak lama setelah itu, suara langkah kaki kuda ini mendekat lagi ke arah tenda mereka. Dan itu terjadi sampai sekitar 15 menit. Jadi seolah-olah ada seekor kuda yang mengelilingi tenda mereka. Dan gak lama kemudian, suara langkah kaki kuda ini jalan sampai menjauh ke arah atas. Nah, pagi harinya, karena Rama penasaran, dia keluar dari tenda, dipastikan lagi. Suara langkah kaki kuda ini sebenarnya jalan ke arah mana. Begitu Rama mengingat-ingat lagi, ternyata suara langkah kaki kuda ini berjalan menuju ke arah puncak. Nah, disitulah akhirnya Rama bisa cerita ke Aldi, dan Aldi jadi semakin tahu, ternyata Rama ini kebangun di tengah malam karena mendengar suara langkah kaki kuda itu. Nah, setelah kejadian itu, setelah mereka bercerita panjang lebar, akhirnya Aldi tanya sekali lagi ke Rama, "Ma, kalau nanti suatu saat kamu tak ajak naik gunung lagi, kamu masih mau kan?" "Loh, mau, Di. Aku seneng, Di. Aku seneng banget. Aku terima kasih kamu sudah ajak aku naik ke Gunung Lawu. Dan itu pengalaman yang benar-benar berkesan buat aku."
Nah, setelah pendakian ke Gunung Lawu itu, Rama masih sering mendaki ke gunung. Beberapa kali dia mendaki ke Gunung Prau, Gunung Sumbing, dan beberapa gunung lainnya. Nah, cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Aldi kepada Kembara Sunyi, pengalaman yang pernah dialami oleh Aldi pada saat mereka mendaki ke Gunung Lawu via Singolangu. Semoga cerita ini bisa memberi manfaat dan bisa diambil hikmah oleh teman-teman sekalian. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.